Shalom, haleluya. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya bersama dua anak rohani terkasih akan menuju ke kepulauan untuk terus bergerak maju memberitakan Injil Kerajaan. Karena malam ini akan ada revival worship di tengah-tengah keluarga besar di sana, di tengah-tengah jiwa-jiwa yang kita layani. Dan besok adalah hari ajaib karena akan ada baptisan massal di sana. Jadi kita gerak terus maju, bersemangat beritakan Injil Kerajaan. Dari saya sebagai gembala membawa anak-anak rohani untuk dimuridkan. Dari mereka nanti akan memuridkan banyak orang. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk kita semua. Shalom. Salam Indonesiaku. Smile. Ya, ini keindahan yang saya sebut keindahan di dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi tidak semua orang dipanggil jadi orang Kristen seperti yang saya katakan akan punya surga. Karena banyak yang menghati, banyak yang menolak, banyak yang tidak mau percaya, banyak yang tidak mau mengikuti Tuhan. Nah, banyak semua tiga kakinya itu matikan aja, itu ada semua matikan aja, tekan-tekan gitu. Kalau ada semua, ya. Jadi, tapi kita bersyukur kita dipilih, ya kan? Dipilih. Maka seperti yang saya sampaikan tadi malam, bahwa firman itu jelas berbicara tentang kasih karunia, anugerah. Makanya saya pun jujur saya bangga sekali latar belakang dari seorang murtadin ya hari ini bertambah lagi satu, ya kakak merelakan diri, merendahkan diri mengikuti firman Tuhan. Itu bagi saya keajaiban. Jadi jujur begitu saya dapat kabar dari Bang Robert, kalau kakak mau, saya langsung bilang, terima kasih Tuhan, doa kami dijawab. Karena kami berdoa khusus untuk kakak. Karena ya memang ya berharga kita di hadapan Tuhan. Jadi bersyukur untuk semua anak itu. Jadi ini adalah cita-cita penuh kita. Maka kita bersyukur untuk waktu ini. Dan segala yang kita kerjakan bukan untuk hormat kemuliaan suatu lembaga gereja, bukan untuk hormat kemuliaan kami, bukan untuk hormat kemuliaan Bang Robert, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bagian kita akan diberikan oleh Tuhan itu. Maka saya selalu katakan bahwa baptisan itu adalah sebuah kemurahan yang daripada Tuhan. Dan baptisan itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah baptisan oleh air. Yang kedua, baptisan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga baptisan oleh api. Nah, itu nanti ajaib dahsyat, ya. Tapi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah baptisan air. Karena dengan baptisan air maka Roh Kudus akan melayani hidup kita. Nanti ada waktu kita dipenuhi kuasa Roh, ya, dan diubahkan. Nanti kalau udah baptisan api itu menyambar setiap orang, seperti yang terjadi dalam kitab yang terjadi dalam kitab Yesaya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan diri untuk memberikan Injil di setiap masjid sesuai dengan bagian-bagiannya, tidak semua harus sama seperti saya, tidak. Abang Robert punya bagiannya sendiri, Abang Da punya bagian sendiri, karena Abang adalah salah satu orang yang paling disegani di kota Karimun dalam hal marhata, karena A adalah A, B adalah B, ya Bang ya, selebihnya dari begu, ya Bang ya. Nah itu harus kita bal-bali semua kan begu itu. Nanti buru-buru kami, Kak Angel, adik juga sama buru kami, semua harus jadi terang, jadi garam. Karena apa? Cantik-cantik kalian semua. Jangan pernah bersentuhan dengan yang di luar Tuhan. Amin. Harus yang di dalam Tuhan. Siapa tahu nanti pangeran dari surga diutus Tuhan yang takut akan Tuhan, yang saya katakan pada Guru kemarin, Guru, biar yang takut akan Tuhan yang menyenangkan. Karena pasti indah, pasti penuh cita-cita, penuh damai sejahtera. Tidak usah memikirkan namanya pacaran, karena pacaran itu najis di hadapan Tuhan. Yang ada adalah pernikahan Tuhan. Kalau ada yang sudah takut akan Tuhan datang, aku mau menghadap, mau meminangnya. Itulah anak Tuhan. Biar pacarannya seumur hidup, jadi tidak selalu. Ya, ini dia Bang. Akhirnya seumur hidup. Seperti itu indah. Jadi sebelum kita mulai dan menyenangkan Tuhan, Yesus sendiri melakukan baptisan itu karena ketaatan kepada kehendak Tuhan Allah. Tadi malam sudah kita bahas.
Angel baru mendengar ya. Sedikit baru itu adalah prinsip yang ada Tuhan mau mengatakan mereka. Karena harus genaplah firman Tuhan. Jadi kita ini melakukan baptisan karena kehendak Tuhan. Ditetapkan sebagai aturan dalam jemaat Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Markus, dalam kitab Matius. Tapi yang paling penting adalah yang kita renungkan, tanda pengampunan dosa. Karena kita semuanya mardosa, ya kan? Jahat kita. Jadi kita mau memberikan itu kepada Tuhan. Jadi aku tanya dari mulai abang Tina Bumbu, siap bang? Kakak, cium dulu kak. Haleluya. Baru siap, kakakku siap. Jal, namamu benar-benar kau jadi malaikat nanti. Jadi apa mempelainya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kau baru budan. Karena kau kan tadi malam bilang, aku udah budan kali udah. Gak ada lagi di bawah. Udah fix ini. Itu ya kan. Siapa tahu nanti jodoh-jodoh kalian adalah pendeta-pendeta yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi dua ini calon pendeta ini. Yang ini sudah wisuda sarjana teologi ya, sedang berdoa untuk jodoh karena nggak boleh pacaran yang dari anaknya. Dia pun sedang semuanya dalam Tuhan. Saya nggak tahu jodoh itu dari mana dan kemana. Kan Tuhan yang menentukan. Kan amin. Kalau sama dia mah kehidupannya kalian semua. Amin. Jadi kita siap, ya. Siap. Dan kita akan lakukan semua sama Tuhan. Sebelum ini satu firman Tuhan tetap akan saya baca dari Alkitab ini. Karena ini yang tertulis biar genap. Saya di dalam Markus 1:4 dikatakan begini. Saya akan baca untuk kita semua. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Yang kami lakukan adalah pemberitaan Injil untuk pertobatan, untuk menerima pengampunan dosa yang beliau lakukan. Sebenarnya ini kan karya beliau. Saya sebagai gembala hanya menuntaskan, ya kan. Beliau yang bekerja sehingga kemenangan Tuhan. Tapi kita semua adalah satu tubuh yang bekerja bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kita siapkan hati kita akan terima pengampunan itu dan kita terima karunia Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan itu, maka itu genaplah dalam hidup kita karena Dia sendiri yang berkata, "Jangan terus kepada mereka, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan ayat 16 berkata bahwa itu para rasa terus kepada nama Tuhan. Amin. Yang masih ragu berarti belum siap untuk menerima penyucian. Yang masih ragu belum akan menerima yang namanya perkenanan karena di saat dia berseru tidak akan menerima Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 21, orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka dia melakukan kehendak Bapa, kehendak yang mula-mula untuk memberi diri dibaptis untuk menerima pengampunan dosa. Amin. Baik, mari kita satukan hati kita ke satu pujian. Kita katakan satu lagu pujian. Tahu lagu ini? Apa yang abang tahu lah lagu bahasa Indonesia. Biar kalau kami nyanyi abang nggak tahu. Biar abang nyanyi dulu. Nggak ada. Lagu bahasa Marolo Polo Kondiki. Ah itu lah. Itu aja. Biar kita nyanyi sama-sama. Yesus Tuhan ini Tondina mengajari yang Karmen Marlas di Roha Sonang ini Jumpa Yesus Tuhan ini dari awal Manolo Polo Kondisi Alman Buto Yesus Yahweh
sukacita karena hari ini Roh Kudus mengajar kami untuk memberi diri dibaptis. Kami mengerjakan baptisan itu aman kami dalam perlindungan Tuhan. Baik engkau laut maupun akan tunduk di dalam otoritas Tuhan Yesus. Di tempat mematraikan sudah kami semua aman. Roh celaka, roh maut, kami tolak dalam nama Tuhan. Kuasa iblis bahkan tempat ini dikatakan shalom dan lawatan terjadi di pantai. Tidak ada satu kuasa yang bisa bertahan. Hujan lawatan terjadi karena korban yang terjadi bukan lagi korban binatang, tapi korban yang terjadi Yesus Tuhan yang mati sekali selama-lamanya di atas salib menebus setiap kami umat manusia. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami melaksanakan baptisan ini. Haleluya, sama-sama kita katakan